Oke, kita lanjut lagi pembelajaran kita. Di video kali ini, teacher akan menjelaskan penjumlahan dan pengurangan bilangan ribuan dalam bentuk soal cerita. Nah, kalau di subtema 1 kalian sudah belajar penjumlahan dan pengurangan, tetapi dia dalam bentuk susun pendek ya. Tapi di sini kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan dalam soal cerita, kemudian diubah menjadi susun pendek ya. Perhatikan, hari ini kita akan belajar penjumlahan dengan dua cara, yaitu teknik menyimpan dan teknik tanpa menyimpan. Kemudian pengurangan pun demikian, ada dua teknik, teknik meminjam dan tanpa meminjam ya. Oke, mari sama-sama simak dengan baik ya nak ya. Oke, ini adalah penjumlahan penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Jadi dia tidak perlu menyimpan ya. Nah, 2653 ditambah 3302. Nah, ini yang teacher ajarkan di subtema 1, kita harus sejajarkan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, kemudian ribuan dengan ribuan. Nah, 3 ditambah 2 sama dengan 5, 5 ditambah 0 sama dengan 5, 6 ditambah 3 sama dengan 9, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi 2653 ditambah 3302 sama dengan 5955 ya. Ini adalah penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Kemudian kita belajar penjumlahan dengan teknik menyimpan ya. Ini dia. 1200 ditambah 2900. Seperti biasa, kita sejajarkan, kita ubah dia ke dalam bentuk pendek ya. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Tulis 0, kemudian di bawah satuan ya. 0 ditambah 0 sama dengan 0, puluhan. Kemudian kita ke ratusan. 2 ditambah 9 sama dengan 11. Perhatikan, 11. Tapi yang ditulis adalah 1. Satunya kemana? Disimpan, ditulis di atas. Nah, ini kita jumlahkan semuanya. 1 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, di sini teacher buat soalnya tidak soal cerita ya. Tapi nanti di pembahasan kita akan membahas tentang penjumlahan dalam bentuk soal cerita lalu diubah ke bentuk pendek ya. Nah, sekarang kita ke pengurangan. Nah, di sini teacher sajikan juga soal cerita ya. Oke, yang pertama kita akan mempelajari pengurangan bilangan tanpa teknik meminjam. Jadi dia nggak perlu meminjam. Ya, soal nomor 1, perhatikan 7159 dikurang 4050. Dan soal nomor 2 adalah soal cerita. Nah, dalam soal cerita yang perlu kita pahami adalah soal cerita tersebut, ceritanya itu mau dijumlahkan atau dikurangi. Nah, itu harus benar-benar kita pahami ya. Nah, yuk baca sama-sama nomor 2. Alvin mengikuti seleksi beasiswa bulu tangkis. Ada 3.872 peserta yang mengikuti seleksi tersebut. Pada babak penyisihan, 1.500 peserta dinyatakan tidak lolos seleksi tersebut. Berapa jumlah peserta yang berhasil lolos babak penyisihan? Nah, di sini kita harus pahami, ya kan? Berarti di sini adalah pengurangan. Nah, yuk kita bahas sama-sama. Ya, ini tanpa meminjam. Ya, nomor 1 dulu kita bahas. 9 dikurang 0 sama dengan 9. Jangan lupa tetap harus disejajarkan ya. Puluhan dengan puluhan, satuan dengan ratusan, dan seterusnya. Oke, 9 dikurang 0 sama dengan 9. 5 dikurang 5 sama dengan 0. 1 dikurang 0 sama dengan 1.
7 dikurang 4 sama dengan 3. Jadi 7.159 dikurang 4.050 sama dengan 3.109. Sampai di sini paham anak-anak? Paham dong ya, mudah karena tidak perlu meminjam ya. Nah, sekarang kita ke soal cerita. Oke. Alpin mengikuti seleksi beasiswa bulu tangkis. Ada 3.872 peserta yang mengikuti seleksi tersebut. Pada babak penyisihan sejumlah 1.500 peserta dinyatakan tidak lolos seleksi tersebut. Berapa jumlah peserta yang berhasil lolos ke babak penyisihan? Perhatikan. Nah, yang pertama peserta yang ikut 3.872. Peserta yang tidak lolos adalah 1.500. Yang ditanya jumlah yang berhasil lolos ke babak penyisihan berikutnya. Berarti dikurang. Nah, ini dia. Sama kita susun pendek dan disejajarkan sesuai dengan nilai tempat masing-masing. Nah, 2 dikurang 0 sama dengan 2, 7 dikurang 0 sama dengan 7, 8 dikurang 5 sama dengan 3, 3 dikurang 1 sama dengan 2. Jadi, peserta yang berhasil lolos pada babak penyisihan adalah 2.372 orang, ya. Sekarang kita masuk ke soal pengurangan bilangan dengan teknik meminjam. Wow. Ya, jadi nanti kalau misalnya puluhan tidak cukup, dia akan pinjam ke ratusan. Ratusan tidak cukup, dia akan pinjam ke ribuan. Nah, ini adalah soalnya 4.672 dikurang 1.648 berapa? Yang nomor 2 adalah soal cerita Pak Tani mempunyai pohon tebu sebanyak 3.829 pohon. Kemudian petani tersebut memanen sebanyak 1.446 pohon. Berapa jumlah pohon tebu yang masih tersisa di kebun? Yuk kita bahas yang pertama dulu ya. Nah, seperti biasa kita sejajarkan dulu. Perhatikan di sini. 2 dikurang 8 dia tidak bisa ya. Satuan 2 dikurang 8 tidak bisa, maka bilangan 2 meminjam 1 dari puluhan ya, dari bilangan yang di depannya yaitu 7. Sehingga menjadi 10 ditambah 2. 10 ditambah 2 dikurang 8 sama dengan kan 10 ditambah 2 12. Dikurang 8 sama dengan 4. Tetapi perhatikan di sini nak, karena tadi sudah dipinjam, puluhan tadi karena sudah dipinjam dia tidak lagi 7. Nah, makanya teacher coret di sini angka 7-nya. Berarti dia 6 ya. Puluhan bilangan 7 telah dipinjam 1. Jadi sisanya 6. Maka 6 dikurang 4 sama dengan 2. Makanya di hasil ada 2 ya. Oke, kemudian 6 dikurang 6 sama dengan 0. 4 dikurang 1 sama dengan 3. Jadi 4.672 dikurang 1.648 hasilnya adalah 3.024. Nah, begitu dia caranya. Oke, kita lanjut ke soal cerita. Pak Tani mempunyai pohon tebu sebanyak 3.829 pohon. Kemudian petani memanen sebanyak 1.446 pohon. Berapa jumlah pohon tebu yang masih tersisa? Semua pohon tebu tadi berapa? 3.829. Kemudian pohon tebu yang dipanen berapa? 1.446. Dan yang ditanya jumlah pohon tebu yang masih tersisa. Oke, perhatikan dengan saksama ya nak. Oke, kita buat dalam susun pendek. Kita susun pendek, ya kan? Nah, perhatikan. 9 dikurang 6
Dia tidak perlu meminjam karena cukup ya. Sama dengan 3. Tetapi perhatikan di sini 2 dikurang 4 dia tidak cukup. Sehingga apa? Puluhan. 2 dikurang 4 tidak bisa, maka bilangan 2 meminjam dari ratusan. Ratusan di sana ada 8, ya kan? Ada angka 8. Nah, sehingga menjadi 10 ditambah 2 jadi 12, ya kan? Makanya teacher tulis di situ 12 dikurang 4 sama dengan 8. Nah, sekarang angka 8 tidak lagi 8, tetapi dia sudah menjadi 7 karena tadi sudah dipinjam. Nah, 7 dikurang 4 sama dengan 3. Oke. Kemudian 3 dikurang 1 sama dengan 2. Jadi jumlah pohon tebu yang masih tersisa di kebun adalah 2383. Gampang gak nak? Gampang tentunya ya. Tapi kalau tidak ada mengerti, nanti kalian boleh tanyakan kembali by WA ataupun video call ya. Nah, itu dia materi kita. Untuk tugasnya, oh my god, ada tugas. Iya, tapi nggak banyak kok. Nah, tugasnya adalah halaman 44 sampai dengan 45. Ya, halaman 44 sampai 45. Itu adalah penjumlahan. Ada 5 soal. Kemudian kita ke pengurangan halaman 58 sampai dengan 59. Ya, ini 5 soal juga. Ini teacher sengaja pilih yang soal cerita ya, kalian memahami enggak? Kenapa teacher enggak suruh kerjakan halaman yang lain seperti halaman 35 karena itu sangat mudah. Jadi ingat tugasnya adalah penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk soal cerita ya, yaitu halaman 44, 45 dan halaman 58 sampai 59 ya. Dibuat caranya ya nak ya, dibuat caranya, susun pendek dibuat. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi. Bye bye.